Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kompetensi dasar 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati teks eksplanasi, siswa dapat menentukan bagian struktur teks eksplanasi. Setelah mengamati teks eksplanasi, siswa dapat menentukan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Pada bagian pertama, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kejadian bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Identifikasi fenomena berisi gambaran umum, suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Yang kedua, rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian sebagai rincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat, kausalitas, atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Banyak istilah teknis muncul di bagian ini. Kadang-kadang istilah teknis disertai penjelasan artinya, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat, kausalitas. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai urutan waktu atau kronologis. Teks eksplanasi jenis ini kadang-kadang tidak disertai penjelasan hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah ulasan. Bagian ulasan berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup. Oleh karena itu, bagian ini bersifat opsional. Dengan mengetahui susunan teks eksplanasi, seseorang akan dapat menulis teks eksplanasi dengan mudah. Kemudahan tersebut didukung pula dengan penguasaan materi yang akan dijadikan bahan tulisan. Pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama menggunakan konjungsi, kausalitas antara lain kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contohnya pada kalimat berikut. Lapisan udara panas yang berada dekat dengan tanah akan terperangkap oleh lapisan udara dingin yang berada di atasnya. Oleh karena itu, cahaya mengalami pembiasan secara horizontal pada pandangan. Kebiasaan tersebut bergerak ke atas karena pengaruh internal total. Yang kedua menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu. Seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, pada, dan akhirnya. Contoh kalimat berikut. Air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat terkena panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara, lalu bergerak menuju awan tinggi. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Contoh, Surabaya, hujan asam,
fata morgana, banjir, dan gaya hidup. Yang keempat, menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh pada kalimat berikut. Proses terjadinya angin puting beliung erat kaitannya dengan keberadaan awan cumulonimbus atau awan CB. Awan CB terbentuk oleh uap air hasil penguapan intensif. Dalam waktu tertentu, uap air itu akan terangkut ke bawah awan cumulus yang merupakan embrio awan CB. Berdasarkan siklusnya, pembentukan awan CB mengalami 3 fase, yaitu fase cumulus, matang, dan punah. Pada fase awan cumulus biasa tumbuh dari awan-awan stratus yang kemudian berkembang menjadi awan cumulus. Temperatur di dalam awan lebih hangat dibanding dengan suhu udara sekitarnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.